viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah ayuhan netizen jami'an. Lagi-lagi kami nongol. Baru saja tadi siang kita kedatangan produk baru yang kami kerjakan. Nah, saya Brili Al Rashid bersama Mas Agus Saifur Rahman dan juga tim ingin menceritakan bagaimana Al-Quran yang ada di belakang kami ini. Jadi nanti kita unboxing, kita buka gitu Mas ya. Oke ya. Nah, gimana ceritanya ini Mas Agus? Untuk ceritanya itu awal mulai itu panjang Mas. Jadi gimana ya awalnya cerita? Jadi gini, Quran yang barusan datang ini sebenarnya itu sudah sejak tahun 2019 Mas. 2019 ya. Sekarang 2002 baru selesai, berarti 3 tahun perjalanannya. Perjalanannya itu banyak kendala dan banyak miskomunikasi dan juga banyak cerita Mas. Iya. Jadi ceritanya itu awal mulai itu setelah Quran launching yang ketiga, kalau nggak salah Al-Qari itu lanjut yang ini Quran yang akan kita lihat unboxing ini. Ternyata ada kendala, jadi di bagian koreksi akhirnya koreksi ulang. Dari koreksi yang dulu saya nggak tahu yang dulu dikoreksi terus kita koreksi lagi. Nah. Setelah jadi ternyata ada miss di translate-nya Mas. Iya betul Translate-nya itu bermasalah. Akhirnya kita benahi lagi juga waktu hampir berapa bulan ya? 8 bulan kalau nggak salah waktu itu. Nah, terus mau cetak untuk lanjutkan, ternyata ada Quran yang lebih menarik di pasaran. Akhirnya kita pending dulu. Kita pending yang ini, kita kerjakan yang lain. Wah, itu dia. Nah, setelah selesai yang kita kembali lagi balik ngerjakan ini. Setelah itu selesai, ternyata ada miskomunikasi juga di bagian mau pracetaknya. Nah, terus dikoreksi lagi, ternyata ada yang salah lagi Mas di bagian ayatnya juga. Kan jadi fatal kan. Akhirnya betul. Kita lihat ternyata cuman kalau nggak salah itu itu loh tahsih model baru. Ada pembaruan hot itu loh. Ya, perbaruan jisim huruf. Nah, itu akhirnya kita kerjakan lagi. Wah, itu dia. Jadi pemirsa netizen jami'an sudah tahu ya, kita memproses satu Al-Quran itu sampai 3 tahun Al-Quran ini ya. Dan memang rata-rata juga segitu. Beberapa kali saya ceritakan juga kan satu Al-Quran bisa 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Wajar, kenapa? Karena Al-Quran itu ya betul-betul kita harus hati-hati Mas ya. Berkali-kali proses, berkali-kali kesalahan kita koreksi lagi dan lain sebagainya. Yang saya ingat dulu ketika ngerjakan ini itu ya memang banyak translate yang salah begitu Mas ya. Kemudian dikerjakan sama Mas Agus. Ada tim yang lain mungkin Mas? Ada Pak Nunus sama Mas Danu. Nah, Pak Nunus sama Mas Danu yang ngerjakan. Jadi 4 orang yang ngerjakan. Belum yang tukang koreksinya. Ada 2. Nah, ada 2 koreksinya. Belum yang nanti ketika pracetaknya. Pracetaknya nanti itu yang ngoreksi bagian bosnya sendiri. Untuk masalah nanti kurangnya apa itu bosnya sendiri. Jadi ketika mau cetak ternyata ada yang kurang Mas, tambahi tadabbur nanti ya. Itu ya sudah, kita harus ngoprek lagi ya. Setelah itu hampir jadi, terus akhirnya ditambahi ibtidah. Wakof ibtidah, tanafus itu tahap terakhir berarti ketika mau. Belum. Ada lagi banyak ceritanya. Setelah itu kan jadi asisten mau cetak kan. Mau cetak ternyata ada beberapa hot yang nempel garis. Terlalu paham. Nempel gitu. Akhirnya dibenahi lagi loh. Semacam itu terus, pemirsa. Ketika waktu benahi di tengah-tengah itu ayatnya ada yang salah. Ada yang salah juga. Nomor ayatnya. Masya Allah. Ketemu. Jadi ketahuan. Seharusnya kan urut ya, setelah 789 itu enggak 7888 terus. Sampai seharusnya sampai 12 itu 788 sampai akhir. Siap. Nah, ini menarik ya pemirsa ya. Jadi perjuangan kami di dalam menyusun satu naskah mushaf Al-Quran itu memang butuh waktu, butuh keseriusan, dan
Ya, ini adalah diantara bentuk kita mengamalkan ayat Al-Quran ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Lah, sepertinya pemirsa sudah penasaran ini Mas Agus, ya. Al-Qurannya seperti apa? Bisa kita buka yang mana dulu? Nah, mungkin pemirsa pertanyaan, kok penerbit Salman? Ya. Mungkin bisa dijelaskan, ini Mas? Karena kita kerjasama sama penerbit Salman. Jadi apa ya? Covernya ini ada kayak apa ya, kayak itu kerjasama bagian cetak sama bagian penjualan. Jadinya kita ngambil kardusnya itu Salman, soalnya kardusnya Al-Fasam belum ada. Oh, jadi kita sebagai penerbit, sebagai penyedia naskahnya, kan begitu ya? Yang tukang cetaknya Salman ini, sekaligus pemasarannya. Tapi kan pemirsa juga masih bisa beli ke kita. Oh, bisa banget. Karena kita selalu ada di marketplace atau platform toko online ada, nanti ada di bawah. Nah, iya. Datang ke sini juga bisa. Jadi langsung alamatnya Mas. Alamatnya Jalan Kafling DPR 4, Blok H nomor 17, Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Tinggal diketik aja di Google Al-Fasam Jaya Mandiri atau Al-Fasam Publishing. Di YouTube juga bisa dicari. Nah, ini tampilannya. Tadi sebetulnya Mas Agus sudah sedikit ngasih clue translate. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan translate itu, Mas? Translate itu tulisan bahasa Arab yang dijadikan tulisan Indonesia. Jadi kemungkinan itu ada beberapa huruf yang kadang kita nggak kurang familiar. Contohnya kayak huruf T ada titik bawah. Nah, itu kemungkinan ada di translate-nya. Jadi nanti bacanya itu tok. Jadi intinya translate itu cara baca huruf. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini Al-Quran translate per kata. Begitu? Iya. Nah, kita coba buka Mas, satu aja. Situ aja. Nah, ini aja. Jadi ada varian apa ini Mas? Varian covernya ada pilihan? Ada warna. Jadi covernya ini mirip seragam uniformnya Al-Fasam ya. Ini seragamnya Al-Fasam, warnanya mirip. Al-Quran, namanya Al-Quran At-Tafsil. At-Tafsil. Nah, ini dia, kita buka. Wih, suaranya kletek-kletek. Nah, ditunjukkan Mas. Nah, ini dia. Jadi ada keistimewaannya di covernya apa aja ini Mas? Mungkin bisa diceritakan. Ada spot UV. Ini ada hot print 3 warna Mas. Hot print 3 warna. Ya, jadi ada warna, kalau dilihat dari depan putih, tapi kalau dari samping agak kebiruan dan keunguan. Jadi kayak hologram. Iya, kayak hologram. Nah, ini keluaran terbaru dari Al-Fasam. Terbaru ini, barusan datang bahkan ya tadi siang. Nah, sebetulnya ketika kita pameran kemarin di mana? Di Jogja. Nah, itu ini sudah di-spill, dicoba dijual di stand kita, dan alhamdulillah sambutan bagus. Padahal ini produk baru, biasanya produk baru itu cukup susah ya untuk mengenalkan. Nah, diceritakan Mas, ini keistimewaannya apa? Ini ada beberapa keunggulan ya. Ada asbabul nuzul, tadabbur ayatnya juga ada, tafsir per ayat, zikir pagi petang, ayat-ayat ruqyah, dan tematik doa para nabi. Dilengkapi dengan panduan hukum tajwid. Terjemahnya per katanya. Jadi translate per kata dan kode tajwid huruf konsonan. Ya, nah, huruf konsonan. Itu istimewanya. Belum ada di Indonesia ini. Coba ditunjukkan Mas tampilan dalamnya, ditunjukkan ke pemirsa. Untuk tampilan dalamnya seperti ini. Nah, agak deket, sip, bisa dinikmati. Jadi ini Al-Qurannya, ini translate-nya warna biru atau apa, cian apa ya, warna biru itu apa, cyan ya. Terus hitam itu ini untuk terjemah perkatanya. Nah,
Terus kemudian mungkin penasaran, ini kok ada warna biru, ini kok ada blok. Oh, ini untuk doa, Mas. Blok ayat ini doa. Yang warna ini doa. Terus yang ini nanti ada keterangan asbabul nuzul. Kalau yang asbabul nuzul warnanya biru agak cerah. Tapi kalau birunya agak gelap, ini untuk tadabbur ayat. Tadabbur ayat. Baik. Jadi ada istimewanya di situ, dan jangan lupa ada tanda tanafus atau al-waqfu wal ibtida. Jadi untuk pemotongan ayat ketika nafas kita tidak nyampe, nah itu kita sudah dikasih rambu-rambu di sini. Jadi komplit lah membaca ya, kemudian mau memahami juga oke, ya kan, membacanya juga tidak salah. Walaupun belum tahu hukum-hukum tajwid juga sudah dibantu dengan kode tajwidnya. Itu dia kode tajwidnya. Contohnya Mas, misalkan kalau huruf apa itu? Ini kode tajwidnya ada di 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama huruf apa itu? F untuk ikhfa. Terus B untuk iklab. D untuk idgham. G untuk gunah. Q atau Q untuk qalqalah. Nah, jadi setiap tepatnya di atasnya khotnya. Nah, diperhatikan di atasnya khot mana ini. Nah, misalkan mana ya? Ini. Oh, ini nih ya. Ini ada pentol-pentol kecil. Nah, ini untuk membantu. Jadi Al-Qur'annya betul-betul komplit. Memang istimewanya saya masih ingat ketika menyusun naskah ini di awal dulu, untuk memberikan box tadabbur itu saya buka-buka kitab-kitab tafsir, Mas. Kitab-kitab tafsir yang berbahasa Arab, dan itu harus baca dulu. Terus saya cross checkkan dengan ulama-ulama, apakah maknanya seperti ini. Jadi betul-betul hati-hatilah. Insya Allah kalau memang nanti ada koreksi ya mohon dikoreksi, karena ya namanya manusia, bisa saja ada luputnya. Jangankan begitu Mas, kitab-kitab yang cetakan Beirut saja itu ada salah loh ya. Ada yang salah? Oh iya, ada kok di channel saya. Bisa dicek. Jadi ada beberapa kitab yang saya temukan salah, padahal itu sudah dibaca ratusan tahun yang lalu, dibaca secara turun-temurun, dicetak berulang-ulang. Nah, apalagi yang ini cetaknya baru pertama kali, baru datang tadi pagi. Nah, gitu loh. Nah, ini at-tafsil. Apa ada yang lain? Ada. Sebetulnya ada. Ini perbedaannya cuma kertas, Mas. Ini kertasnya ini tafsil untuk QPP. Nah, dan ini nanti ada warna merah kalau nggak salah ya. Ini kan hijau, ada yang merah juga. Jadi dalamnya ini tadi warna biru. Covernya. Ada yang merah. Covernya juga ada yang warna merah. Ada kayaknya. Oh, nanti mungkin kita tampilkan katalognya ya di sini. Kita tampilkan katalognya biar tahu ada pilihan covernya. Jadi ada yang warna lain kalau nggak salah. Ada warna lain. Nanti bisa kita lihatkan ya nanti. Jadi di sini sudah datang berapa koli ini? Ada yang ini Mas, persiapan. Nah, ini dia warna ungu. Tapi ini namanya beda kayaknya Mas ya. Iya, Nah, coba ditunjukkan. Jadi ini adalah adiknya ini Mas. Oh, malah adiknya. Iya. Ini perbedaannya di kertasnya. Ini kertasnya HVS. Coba ditunjukkan perbedaannya Mas. Nah, agak dekat. Nah, at-tafsil, at-tanzil. Mana at-tanzilnya? At-tanzil. Oh, ini dia. Ini dia at-tanzil. Jadi jangan kaget, di sini nama Salmannya nongol besar gitu ya. Tapi yang menyusun kami, penerbit Al-Fasya. Karena kerjasama. Nah, ini pakai kertas HVS, pakai kertas QPP. Bedanya beratnya berapa Mas? Coba dibandingkan, kira-kira berat yang mana? Kalau beratnya ini Mas. Berat HVS ya? Iya. Kalau ini kan lebih ringan, dan apa ya, ini sama-sama tapi dilihat dari tebelnya, ini lebih tebel yang putih kelihatan. Yang HVS ya. Padahal jumlah halamannya sama Mas ya? Sama. Bukan 31 juz ya? Tetap 30 ya? Iya. Satunya itu ikut Jawa Mas. Barangkali kasih bonus lah 1 juz lagi. Enggak mungkin ya, enggak. Canda lah, masa kita nambah-nambah Al-Quran? Enggak mungkin lah. Kecuali appendixnya mungkin tambahan. Di sini ada tambahan appendix apa tadi Mas? Ada ayat ini ya, zikir pagi petang. Sama ayat-ayat ruqyah. Kalau tidak salah ada tambahan puasa sunnah.
Betul nggak? Puasa sunnah nanti di Quran yang selanjutnya. Ada lagi selanjutnya. Quran apa lagi itu namanya, Mas? Yang masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan. Nah, ternyata di sini tambahnya sholat sunnah. Sholat sunnah. Nah, ini saya yang nyusun, Mas Agus yang ngedit. Jadi ada panduan sholat sunnahnya. Jadi setelah baca Al-Quran, dibaca panduan ini, dilaksanakan sholat sunnahnya. Ada doa zikir pagi dan petang, ayat ruqyah, dan apa ini? Tematik doa para nabi. Wah, luar biasa. Jadi sudah komplit lah ya, dengan harga yang insya Allah terjangkau. Harganya berapa kita tunjukkan di katalog nanti ya. Ya, karena ini barusan datang, jadinya untuk harga nanti bisa cek di website atau platformnya saja, Mas. Bisa ya, di platform marketplace bisa dicek. Dan kalau soal diskon insya Allah besar lah ya, pasti ada yang spesial di bulan Ramadan. Nah betul, ini mau Ramadan. Untuk yang mau infak juga bisa, infak wakaf Al-Quran ya, bisa. Betul. Sebelumnya juga kita sudah bikin video tentang wakaf Al-Quran ya, dengan Mas Kasyanto waktu itu bagian pemasaran. Nah itu cukup sekian, kiranya menjadikan kita semangat di dalam membaca, di dalam menghafal, di dalam memahami Al-Quran dengan bantuan Al-Quran, At-Tafsil dan At-Tanzil yang ini tadi ya. Ya, ini dia, warnanya cantik ya. Semoga kita semuanya dijadikan Allah sebagai ahluhu wa khassatuhu.